terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Setelah melewati Kabupaten Indramayu, akhirnya saya juga memasuki Kabupaten Cirebon dan akan masuk kota Cirebon. Tapi sebelum masuk kota Cirebon, inilah profil dari Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya Kecamatan Sumber. Kabupaten ini berada di ujung timur Jawa Barat serta menjadi pintu gerbang masuk Provinsi Jawa Barat dari wilayah timur Jawa. Kabupaten Cirebon yang bentuk formalnya adalah Cirebon atau Cirebon merupakan produsen beras unggulan yang berada di jalur Pantura. Sejarah: Kabupaten Cirebon awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, lalu menjadi bagian dari Kerajaan Galuh. Kabupaten ini merupakan kabupaten terawal yang mengalami proses Islamisasi di Jawa, di mana proses ini dirintis oleh seorang pangeran Galuh bernama Bratalegawa di abad ke-14. Setelah masuk Islam, Bratalegawa meninggalkan ibu kota Galuh, Kawali, untuk menyebarkan Islam di daerah Caruban di Iran. Diawali dari kisah kerajaan Pajajaran yang kala itu diperintah oleh Sri Paduka Maharaja. Ia menikah dengan Nyai Subang Larang, dikaruniai 2 orang putra dan seorang putri. Pangeran Walang Sungsang yang lahir pertama tahun 1423 Masehi, kedua Nyai Lara Santang lahir tahun 1426 Masehi, sedangkan putra yang ketiga Raja Sengara lahir tahun 1428 Masehi. Pada tahun 1442 Masehi, Pangeran Walang Sungsang menikah dengan Nyai Endang Diolis, putri Gedeng Danuwarsi dari pertapan Gunung Marapi. Mereka singgah di beberapa pertapan, antara lain pertapan Ciamput di desa Panungan Kendong, pertapan Gunung Kembang di daerah Tegal, dan pertapan Gunung Kangak di desa Mundu Mesigit. Yang terakhir sampai ke Gunung Ampara Jati, dan di sanalah bertemu dengan Syekh Datu Kahfi yang berasal dari kerajaan Parsi. Ia adalah seorang guru agama Islam yang luhur ilmu dan budi pekertinya. Pangeran Walang Sungsang beserta adiknya Nyai Lara Santang dan istrinya Nyai Endang Diolis berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati dan menetap bersama Ki Gendeng dan Usela, adik Ki Gendeng dan Warsi. Oleh Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang diberi nama Somadullah dan diminta untuk membuka hutan di pinggir pantai sebelah tenggara Gunung Jati atau Lemah Lubuk sekarang. Maka sejak itu berdirilah Duku Tegal alang-alang yang kemudian diberi nama Desa Caruban Campuran, yang semakin lama menjadi ramai dikunjungi dan dihuni oleh beberapa suku bangsa untuk berdagang, bertani, dan mencari ikan di laut. Danusela Ki Gendeng alang-alang oleh masyarakat dipilih sebagai kuwu yang pertama, dan setelah meninggal pada tahun 1447 Masehi digantikan oleh Pangeran Walang Sungsang sebagai kuwu Carbon, yang kedua bergelar Pangeran Cakrabuana. Oleh petunjuk Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Lara Santang menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Pangeran Walang Sungsang mendapat gelar Haji Abdullah Iman, dan adiknya Nyai Lara Santang mendapat gelar Haja Syarifah Mudaim. Kemudian menikah dengan seorang raja Mesir bernama Syarif Abdullah. Dan hasil perkawinannya dikaruniai 2 orang putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Kemudian dari Mekah, Pangeran Cakrabuana mendirikan tajuk dan rumah besar yang diberi nama Jelagrahan, yang kemudian dikembangkan menjadi Keraton Pakungwati atau Keraton Kasepuhan sekarang. Sebagai tempat kediaman bersama Putri Kinarsi, Nyai Pakungwati, setelah kakek Pangeran Cakrabuana Jumajan Jati wafat, maka keratuan di Singapura tidak dilanjutkan. Singapura terletak kurang lebih 14 km sebelah utara pesarean Sunan Gunung Jati. Tapi harta peninggalannya digunakan untuk bangunan Keraton Pakungwati dan juga membentuk prajurit dengan nama Dalem Agung Nyimas Pakungwati. Prabu Siliwangi melalui utusannya Tumenggung Jagabaya dan Raja Sengara atau adik Pangeran Walang Sungsang
mengangkat Pangeran Cakrabuana menjadi temenggung dengan gelar Sri Magana. Pada tahun 1470 Masehi, Syarif Hidayatullah setelah berguru di Mekah, Baghdad, Campa, dan Samudra Pasai datang ke Pulau Jawa. Mula-mula tiba di Banten, kemudian Jawa Timur, dan mendapat kesempatan untuk bermusyawarah dengan para wali yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Musyawarah tersebut menghasilkan suatu lembaga yang bergerak dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dengan nama Wali Songo. Sebagai anggota dari lembaga tersebut, Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon untuk menemui uwaknya, Temenggung Sri Mangana atau Pangeran Walang Sungsang, untuk mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Maka didirikanlah sebuah padepokan disebut Pekikiran atau di Gunung Sembung sekarang. Setelah Sunan Ampel wafat tahun 1478 Masehi, maka dalam musyawarah Wali Songo di Tuban, Syarif Hidayatullah ditunjuk untuk menggantikan pimpinan Wali Songo. Akhirnya pusat kegiatan Wali Songo dipindahkan dari Tuban ke Gunung Sembung di Cirebon yang kemudian disebut Pusar Bumi sebagai pusat kegiatan agamaan, sedangkan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon berkedudukan di Keraton Pakuwati dengan sebutan Gerage. Pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah yang lebih konon dengan sebutan Pangeran Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyimas Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana dari Nyai Mas Endang Geulis. Sejak saat itu, Pangeran Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Sultan Cirebon I dan menetap di Keraton Pakungwati. Sebagaimana lazimnya yang selalu dilakukan oleh Pangeran Cakrabuana mengirim upeti ke Pakuan Pajajaran, maka pada tahun 1482 Masehi, setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Cirebon, membuat maklumat kepada Raja Pakuan Pajajaran Prabu Siliwangi untuk tidak mengirim upeti lagi karena Kesultanan Cirebon sudah menjadi negara yang merdeka.